apa namanya ODE ya, atau ordinary differential equation ya. Nah, kemarin kita juga sudah bahas beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan ya persamaan diferensial biasa ini. Nah, diantaranya di situ ada metode Runge-Kutta ya, Runge-Kutta. Nah, itu kemarin kita sudah bahas untuk apa namanya metode Runge-Kutta untuk apa namanya ekivalensi dengan beberapa metode seperti Hahn, kemudian Euler dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita sampai pada yang terakhir, itu adalah mengenai metode RK orde 3. Ya. Nah, metode RK orde 3 itu secara general ini ya, jadi tanda perlu untuk menurunkan lagi, tapi metode ini ya nyatakan bahwa untuk estimasi fungsi ya pada suatu nilai ya I plus 1 atau YI plus 1 itu sama dengan YI ditambah 1/6 K1 ditambah 4K2 ditambah K3 ya, kemudian dikalikan dengan increment-nya ya, increment atau ini apa namanya step size-nya. Nah, di mana untuk apa namanya fungsi K1 ya, K1 itu adalah sama dengan F X I Y I itu adalah nilai turunan ya pada titik X I Y I. Nah, kemudian untuk K2 ya, K2 itu adalah nilai fungsi turunan ya pada XI plus setengah H ya. Kemudian YI plus setengah H kali K1 ya, K1-nya sudah ditentukan di atas ya. Jadi nah, kemudian untuk K3-nya itu adalah nilai fungsi ya, nilai fungsi turunan yaitu dy dx ya pada xi plus h ya, xi plus h ya. Kemudian yi ya, yi minus h K1 ditambah 2 h K2. Di mana K1 dan K2-nya sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Jadi ini adalah ekspresi atau persamaan penyelesaian ya, persamaan diferensial biasa orde apa maksudnya untuk metode Runge-Kutta orde 3. Jadi persamaannya ini. Nah, di sini ada catatan untuk apa namanya metode ini ya. Jadi jika derivatif berupa fungsi tunggal ya X saja ya, jadi merupakan fungsi X ya. Maka untuk penyelesaian orde 3 dari metode Runge-Kutta ini itu identik dengan integrasi ya dengan metode Simpson orde sepertiga. Ya, jadi bentuk ini itu ekivalen dengan integrasi ya, integrasi dari apa namanya numerik ya dengan metode Simpson 1/3. Ini kok nggak mau bergerak. Nah, ini misalkan contohnya dengan contoh yang sebelumnya ya, yaitu fungsi atau perturunan ya dari suatu fungsi y ya, fxy ya, yang merupakan turunan y terhadap x ya. Jadi fxy adalah turunan y terhadap x yang nilainya adalah minus 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat dikurangi 20x ditambah 8,5. Nah, kemudian di sini ada syarat awal atau kondisi awal ya, initial condition ya, kondisi awal pada persamaan tersebut, yaitu untuk x sama dengan 0, y-nya bernilai 1.
ya. Jadi untuk Y sama dengan 0, X sama dengan 0, maka Y bernilai 1. Ya. Sehingga ini adalah merupakan untuk menentukan konstanta integrasi. Kalau itu diintegrasikan secara analitik ya. Ini adalah kondisi ini yang akan menentukan konstanta integrasi. Sehingga solusinya itu nanti akan merupakan solusi yang unik. Jadi solusi tunggal. Ya. Kalau tidak, maka sangat tergantung dari nilai ini konstanta integrasinya. Nah, untuk sistem persamaan ini diminta untuk menilai atau menentukan nilai turunan ya daripada nilai penyelesaian dari persamaan diferensial ini untuk X dari 0 sampai dengan 4 ya. Dengan step size atau incrementnya adalah 0,5. Ya. Nah, dengan menerapkan ini, dengan menggunakan ini ya, di mana K1-nya adalah FXIYI, berarti di situ adalah dimulai dari 0, ya tergantung incrementnya ini berarti 0, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ya. Nah, sehingga kalau untuk misalkan di sini I-nya ada 0, ini adalah I-nya adalah 0 ya. I-nya adalah 0. I-nya adalah 0 ya. Maka di sini Y1 adalah sama dengan Y0. Y0-nya adalah fungsi pada kondisi awal tadi ya, Y0. Kemudian ini ditambah dengan 1/6 K1 plus 4K2 plus K3 ya. Kemudian dikalikan dengan H, di mana K1-nya ini ya dimasukkan ini. Kemudian dimulai dari 0, 0,5 dan seterusnya ya. Maka hasilnya nanti akan diperoleh seperti ini. Ya, jadi untuk I sama dengan 0, maka X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Ini eksaknya. Kondisi eksaknya. Nah, kemudian untuk X sama dengan 0 kan berarti K1-nya sama dengan 8,5. Kemudian dengan persamaan K2, maka diperoleh K2-nya adalah 4,219 dan K3-nya adalah 1,25. Nah, sehingga nilai fungsi itu ya, nilai fungsi itu atau Y ya, nilai Y adalah sama dengan 4,438. Kemudian GI-nya adalah sama dengan 1, ini errornya ada 0 ya. Oke, kemudian dilanjutkan untuk sebentar ini. Oke, ya jadi ini adalah di bagian ini ya. Jadi untuk persamaan ini adalah untuk yang ini 1/6 K1 4K2 ditambah K3 kali H ini ya. Ini adalah untuk P ya, ekspresi P. Kemudian nanti dikalikan dengan dikalikan dengan H, maka di sini ya ini adalah solusi dengan rujukan 3 adalah 1 dan ini akan sama dengan 0. Kemudian ini diteruskan untuk XI 0,5 ya, XI 1 dan seterusnya ya. Eksaknya adalah ini ya. Nah, kemudian kalau dihitung dengan menggunakan rujukan 3 adalah diperoleh dengan nilai yang hampir sama ya. Ini kebetulan sama karena komanya ya. Jadi sehingga di sini errornya adalah 0 ya, selisih antara eksak dan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ya, dengan metode yang lain ya, dengan metode Hehn, kemudian metode Ralston dan sebagainya, di sini masih terdapat perbedaan. Ya, ini adalah untuk orde 2. Ya. Oke,
Nah, kemudian untuk order 3, ya, order 3 dengan persamaan penyelesaian Runge-Kutta order 4, ya, itu adalah YI sama YI plus 1 sama dengan YI ditambah 1/6, ya. Kemudian K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dikalikan dengan H. Nah, kemudian K1-nya adalah sama, ya. K2-nya adalah XI ditambah setengah H, YI ya ditambah setengah H kali K1. Kemudian untuk K3 adalah F pada XI ditambah setengah H, YI plus setengah H kali K2. Kemudian untuk K4-nya adalah XI plus H, ya. Kemudian YI plus H kali K3. Di mana K1, K2, dan K3 adalah dihitung dengan rumus ini. Ini persamaan Runge-Kutta order 3, order 4, ya. Nah, kalau ini kita terapkan juga untuk metode Runge-Kutta order 4, ya, maka solusinya adalah sama. Jadi dengan order 3 sebenarnya errornya sudah 0, dengan order 4 juga akan diperoleh solusi eksak dan solusi numeriknya itu akan sama, ya. Sehingga secara ini maka errornya adalah 0. Nah, sehingga di sini nampak bahwa untuk persamaan tersebut, bahwa untuk Runge-Kutta order 3 dan order 4 adalah hasilnya sama, artinya bahwa dengan order 3 sudah bisa menyelesaikan persamaan tersebut, ya, dengan error yang sangat kecil. Oh, ini perbandingan antara order 3 dan order 4, ya. Ini perbandingan antara order 3 dan order 4. Order 4-nya sama dengan cara ini, ya, hitung akan diperoleh persamaan ini. Oke, jadi untuk untuk persamaan diferensial biasa saya kira sampai di sini, ya. Ini sebetulnya ada untuk persamaan diferensial simultan. Ya, persamaan diferensial simultan itu bisa dilihat di ini, ya. Sebetulnya penyelesaiannya hampir sama dengan untuk metode finite difference seperti yang sudah kita bahas ini, ya, atau metode Runge-Kutta, ya, seperti yang kita bahas di sini. Jadi di sini adalah penyelesaian persamaan diferensial simultan itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan order yang lebih tinggi. Ya, jadi misalkan persamaan diferensial biasa order 2, ya. Nah, persamaan diferensial order 2 ini nanti bisa dipecah, ya, atau dipisah menjadi persamaan diferensial order 1, ya. Sehingga akan menghasilkan persamaan diferensial order 1 yang lain, ya, tergantung dari ini order daripada persamaan diferensial asal. Ya, misalkan kalau untuk persamaan diferensial order 2, ya, maka itu bisa dibacakan menjadi 2 persamaan diferensial biasa order 1. Nah, sehingga penyelesaiannya itu nanti akan sama dengan penyelesaian untuk persamaan diferensial order 1 seperti yang sudah kita bahas ini, ya. Nah, di sini kedua persamaan itu harus diselesaikan, ya, dengan menggunakan misalkan metode Runge-Kutta, ya, order 4. Ya, maka bisa diselesaikan untuk persamaan diferensial yang pertama, kemudian baru diselesaikan juga persamaan diferensial yang kedua dengan metode yang sama, ya. Sehingga dari penyelesaian kedua persamaan itu nantinya akan diperoleh penyelesaian daripada persamaan diferensial yang aslinya. Ya. Nah, kemudian penyelesaian itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan metode ini finite difference, ya. Seperti pada bagian terakhir di buku buku ajar, ya, yang sudah yang dibuat oleh di departemen itu, ya. Di bagian terakhir, maka persamaan diferensial order yang lebih tinggi dan persamaan diferensial order yang lebih rendah itu bisa dinyatakan dengan finite difference, ya. Kemudian bisa diselesaikan baik itu dengan forward, backward, dan sebagainya.
Oke, jadi itu, jadi ada kemungkinan nanti di dalam ujian akan yang keluar itu simultan ya. Karena metodenya adalah sudah dibahas seperti pada metode diferensial biasa orde 1. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tapi mohon maaf, ini menyambung sama yang di praktik itu kan ada metode orde 23 sama orde 45 ya, Pak. Nah, itu kemarin saya coba waktu pakai Excel itu yang orde 23 itu lebih mendekati kalau pakai rungkuta yang orde 3. Itu kenapa ya, Pak? Kan bukannya orde 23 itu gabungan dari rungkuta orde 2 dan 3. Bukan gabungan. Bukan gabungan. Maksudnya gabungan gimana? Kalau saya kemarin cari di literatur itu orde 23 itu gabungan dari rungkuta orde 2 dan orde 3. Terus kan saya bingung nyobanya di Excel itu, Pak. Kemarin kan langsung pakai MATLAB. Tapi saya coba di Excel. Terus ternyata yang lebih mendekati grafiknya itu yang rungkuta orde 3. Gitu. Jadi saya bingung itu rumusnya. Dibandingkan yang mana itu? Orde 2, yang orde 4. Yang orde 4. Kenapa, Pak? Yang orde 4, masih dibandingkan dengan orde 4. 3. Hah? Yang orde 2, orde 3. Iya. Orde 2 saya bandingkan dengan rungkuta orde 3. Iya, dibandingkan dengan saya hanya membandingkan grafiknya, Pak. Iya. Orde 2 saya bandingkan dengan orde 3. Terus saya bandingkan dengan yang MATLAB orde 23. Iya. Ya, grafiknya lebih mendekati yang rungkuta orde 3. Itu yang hasil MATLAB dengan hasil Excel. Iya, karena itu mungkin karena faktor pemotongan aja, faktor pembulatan aja yang mendekati itu. Ya. Ya sebetulnya. Berarti kalau untuk harusnya sama, mau dihitung pakai Excel, mau dihitung pakai MATLAB itu kan hanya metode alat tool untuk ngitung aja kan. Tapi kalau bisa menghasilkan beda berarti ada sesuatu yang enggak tahu, yang satu keliru, yang keliru di Excel-nya atau di MATLAB-nya. Oh, ya, Pak, menyambung itu kalau di MATLAB itu melihat rumusnya gimana ya, Pak? Karena setahu saya kemarin itu hanya tulis orde terus iya koma, betul ya. Dilihat di listnya aja, di ini di skripnya aja. Kan ada kan? Kan ada iya, di buku pandu, di buku apa namanya? Di buku manualnya MATLAB itu kan ada. Nah, persamaannya itu diambilkan di sana. Kalau mau lihat ya dari sana. Iya, dilihat di sana. Iya, dilihat di sana. Saya kira bisa tahu rinciannya listnya. Nah, itu kan itu apa namanya? Subrutin kan. Jadi blok subrutin untuk menyelesaikan persamaan kan, blok kan. Nah, persamaannya sama saja, persamaannya ya kalau orde 2, orde 3 ya seperti yang sudah dijelaskan itu. Persamaannya ya tetap itu. Cuman kalau di MATLAB itu kan itu sudah dalam bentuk skrip yang merupakan blok. Jadi sehingga itu sebagai subrutin ketika kita mau gunakan penyelesaian dengan metode itu tinggal dipanggil aja kan. Ya, dengan dipanggil dengan menggunakan ininya dengan menggunakan argumennya kan. Nah, makanya itu kalau hasilnya beda ya aneh gitu. Kalau hasilnya beda ya aneh. Kecuali kalau memang ininya inkremennya beda gitu ya. Iya, Pak. Kemungkinan saya salah. Ya, itu coba dicek lagi. Kalau hasilnya beda nggak mungkin. Karena rumusnya yang dipakai di MATLAB maupun di yang Anda pasang di ini, ya mestinya harusnya sama. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kita bisa kok, kalau mau manualnya aja, manualnya MATLAB tuh ada
atau di help-nya itu ada nanti. Ya, di help-nya itu ada nanti nanya. Itu dia nanti akan menunjukkan itu. Apa namanya, subroutine-nya itu. Oke, terus ada lagi mungkin? Oke, berarti untuk persamaan diferensial biasa sudah selesai ya. Kita pertemuan, nggak tahu, kalau misalkan hari ini selesai, ya berarti besok kita sudah nggak ada kuliah lagi. Ya, kita isi dengan tugas besok untuk dikerjakan ya, untuk menambah evaluasi saudara ya.